Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul membawa keberkahan, di mana amal-amal di bulan Ramadan ini akan menjadi tabungan kita dan menambah motivasi. KBRI Tunis setiap hari menjelang buka puasa akan hadir dengan program serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes untuk berbagi tentang sejarah, peradaban, tentang pendidikan, tentang hubungan bilateral di antara kedua negara, Indonesia dan Tunisia. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini ya bulan untuk menambah informasi pengetahuan bagi kita semua. Nah, kita sudah berbincang banyak hal tentang Tunisia. Pada episode kali ini pemirsa, kita akan berbicara tentang kaum muda di Tunisia. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa kaum muda itu adalah tonggak dari peradaban sebuah bangsa. Saya kira sejarah panjang sekali di Tunisia ini, dan saya berjumpa dengan anak-anak muda yang penuh gairah, semangat, mimpi, dan cita-cita. Nah, telah hadir bersama saya Saudara Irfan Nur Khalid. Apa kabar, Pan? Alhamdulillah sehat. Ya, Irfan ini mahasiswa S2 di Universitas Zaituna, asal dari Banten. Sudah 8 tahun di Tunisia, jadi mestinya bisalah bercerita. Dan juga Irfan menjadi staf kami di KBRI Tunis. Jadi memang ini alhamdulillah KBRI Tunis punya banyak staf-staf yang kita minta untuk bisa menjelaskan tentang Tunisia. Nah, Van, ceritakan kepada pemirsa di tanah air ini, bagaimana kaum muda Tunisia, anak-anak mudanya itu seperti apa? Anak muda Tunisia menurut pengalaman saya pribadi, Pak Dubes, selama di Tunisia ini, mereka optimistik, Pak Dubes, anak muda Tunisia itu. Selain di mana mereka itu memang memiliki pengalaman belajar yang ditopang penuh oleh pemerintah, karena di sini seperti kita ketahui sendiri, pendidikan di Tunisia itu memang cukup baik dan sangat baik kalau menurut saya pribadi, dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah, government, kepada pemuda Tunisia sendiri. Jadi anak mudanya semangat, optimis, pemerintahnya mendukung. Ya, betul, betul sekali. Banyak sarana prasarana yang ya selama saya sendiri, Pak Dubes, selama kuliah di Tunisia ini, saya sangat menikmati, artinya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan. Artinya saya waktu mahasiswa sampai saat ini pun masih mahasiswa. Saya sangat menikmati semua prasarana itu, dari mulai biaya, karena mungkin salah satu pertimbangan saya kesini pun salah satunya itu terkait dengan biaya, Pak Dubes. Ya, artinya karena biayanya murah sekali, jadi anak mudanya punya kesempatan untuk belajar. Masuk Irfan. Pada saat itu waktu pertama kali saya datang, tahun ajaran 2013-2014 itu, untuk biaya kuliah per tahun ajaran itu sekitar 30 dinar, Pak Dubes. 30 dinar waktu itu, dinarnya kurang lebih di kisaran 7 ribuan begitu. Ya, kira-kira sekitar 200 ribuan lah ya. Ya, 200 ribu. Itu untuk 1 tahun ajaran selama di S1 itu, Pak Dubes. Sampai selesai S1 masih sama. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 semua sama harganya, 30 dinar itu. Untuk biaya kuliah, Pak Dubes. Kedua, untuk sarana berikutnya mungkin pas ketika saya masuk
ke Tunisia, Pak Dubes. Ketika saya datang ke Tunis itu udah nggak menikmati lagi fasilitas mabit, tempat tinggal asrama bagi mahasiswa. Karena ketika saya kesini ya sudah nggak ada lagi asrama, entah bagaimana itu MOU-nya yang sebelumnya, sehingga ketika waktu saya sampai ke sini itu sudah terputus MOU untuk asrama itu sendiri. Yang ketiga, bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa di sini itu ada kantin mahasiswa, Pak Dubes. Ini sangat unik sekali, Pak Dubes, sebetulnya kantin mahasiswa ini, Pak Dubes. Ini kantin mahasiswanya yang berada di kawasan Zaytunah? Kantin mahasiswa itu ada di setiap kampus, hampir setiap kampus di lingkungan kampus, misalkan ada beberapa kampus di situ pasti ada kantin. Diskonnya berapa persen? Ini bulan Ramadan, ini biasanya bulan diskon. Jadi saya tanya, diskonnya memang lumayan, Pak? Coba bayangkan, Pak Dubes, untuk satu kali makan, itu kita bisa makan dengan porsi yang bagi kita orang asing, orang Indonesia, orang Asia itu Pak, sudah lumayan lebih daripada cukup. Untuk porsinya itu kita hanya bayar sekitar Rp1.000 mungkin, Pak Dubes. Rp1.000 ya? Rp1.000, 200 milim. Oh iya. Rp1.000. Murah sekali tuh, Pak. Sekali ya. Iya, memang perhatian Tunisia terhadap pendidikan itu memang sangat besar sekali, dan juga gerakan-gerakan kemerdekaan ya. Betul, Pak Dubes. Yang dipimpin oleh Habib Bourguiba kan itu rata-rata memang didukung oleh anak muda sendiri. Betul, nah, Pak. selama Irfan di Tunis ini 8 tahun ini, ceritakan kepada kami pertemanan Irfan dengan anak-anak muda Tunisia itu seperti apa? Cara-cara anak muda lah kan. Irfan masih muda, saya juga muda menjelang tua. Jadi Irfan bisa ceritakan kepada kami bagaimana pengalaman pertemanan dengan kaum muda di Tunisia ini. Ya sampai saat ini sudah lumayan lah, kalau kita dibilang jangka waktu itu ya 7-8 tahun itu mungkin sudah bukan waktu yang sebentar, Pak Dubes ya. Betul. Saya tadi di Zaytunah kan, kebetulan saya hari ini menghadiri sidang magister saudara Khalilur Rahman itu. Kebetulan dari Madura, dubesnya orang Madura, jadi nggak, saya selalu hadir. Memang nanti kita akan mengundang teman-teman mahasiswa yang baru lolos ujian S2 ini, kita akan undang di podcast kita untuk berbagi kepada pemirsa. Tadi saya di kampus tuh, Pak. Iya, Pak. Dan itu keakraban antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Tunisia itu boleh juga menurut saya, karena saya kan kuliah di Al-Azhar ya. Di Al-Azhar ya saya juga ada teman, agak susah punya teman orang-orang Mesir itu, terutama ya mungkin karena kampusnya lebih ramai gitu. Tapi kayaknya mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Tunis itu klik gitu, kayak biasa gitu, Pan. Bisa diceritakan? Ya mungkin ini tidak lepas dari sepak terjang founding father kita, Bung Karno itu, Pak Dubes, mungkin ya. Saya nggak sekali dua kali ketika lewat misalkan jalan, atau mungkin ketika mengunjungi teman di kampus sebelah, selain kampus Zaytunah artinya di situ. Ketika mereka tahu kalau saya itu dari Indonesia, Pak Dubes, Soekarno itu selalu dibilang begitu. Itu hal yang saya rasakan sampai saat ini, Pak Dubes. Artinya memang dari situ mungkin ya, karena kita punya pengalaman baik, artinya antara Tunisia dengan Indonesia itu, sampai terasa ketika saya di sini pun terasa begitu, Pak Dubes. Saya merasakan hal yang cukup baik, Pak Dubes, sangat baik. Mereka sangat welcome, mereka sangat menerima kita sebagai orang Indonesia, belajar di negaranya, menyambut kita, dan kita menikmati itu, Pak Dubes.
Artinya bagaimana anak mudanya itu ya emang bersahabat ya. Bersahabat tuh. Dan menerima kehadiran kita. Ya. Tentang Bung Karno memang sosok besar lah, luar biasa. Saya kira Bung Karno dikenal tidak hanya di Tunisia tapi di kawasan Timur Tengah ya, karena Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika yang terjajah di antara Tunisia ini, Pak. Iya. Jadi Tunisia itu merdeka juga berkat dari jasa Bung Karno, yaitu ketika Habib Bourguiba datang ke Indonesia tahun 51, lalu kemudian di flow up tahun 52 Bung Karno membuka kantor perwakilan Tunisia di Jakarta, itu di daerah Menteng di Jakarta Pusat. Taib Salim sosoknya, kemudian ada Rosyid Idris, dan kemudian mereka melobi ya negara-negara di sekitar Asia untuk kemerdekaan Tunisia. Jadi mungkin nostalgik itu memang hidup sekali, dan kalau dilihat KBRI sekarang, nanti tolong di foto-fotonya KBRI Ruangan Nusantara ini dibagikan kepada pemirsa di tanah air. Memang kebanyakan foto-foto Soekarno, Bung Karno ini, karena saya tahu betul bahwa Bung Karno itu bisa menjadi kekuatan diplomasi kita di Tunisia, dan itu terbukti sekali. Irfan melihat ketika orang-orang Tunis datang ke KBRI, mereka langsung foto-foto semua itu Soekarno dengan Bourguiba ini. Yep. Nah, kalau anak-anak muda itu kegiatannya apa saja, Pak? Di anak muda di Tunisia ini apa saja kegiatannya? Ini salah satu hal yang unik pula, Pak Dubes, yang saya jumpai di Tunisia ini. Mungkin bisa kita katakan, Pak Dubes, ya. Yeah. Tunisia ini negeri 1000 kafe, Pak Dubes. Artinya di setiap pelosok wilayah dimanapun itu, Pak Dubes, saya pernah ke salah satu rumah teman di daerah Siliana juga, Pak Dubes. Di daerah mana? Siliana, Pak Dubes. Di mana ini, Pak? Di kurang lebih 3 jam lah dari kota Tunisia. Ke arah Tuzar atau ke arah Beja, Pak Dubes? Oh, ke arah Beja, ya betul. Itu memang di kampungnya itu memang sangat kampung sekali, Pak Dubes. Artinya di daerah itu hanya pelosok lah ya. Pelosok, sangat pelosok, Pak Dubes. Itu untuk jalan menuju ke rumahnya pun kita butuh waktu kurang lebih 1,5 jam jalan kaki dari jalan besar itu, Pak Dubes. Itu di sekitarannya itu kurang lebih hanya ada 10 rumah atau 12 rumah gitu, Pak Dubes. Ini daerah pantai atau daerah pegunungan, Pak? Daerah pegunungan. Pegunungan, oke. Itu di tempat yang seperti itu pun yang hanya 10-12 rumah itu pun saya menemukan kafe di situ. Ada kafe juga. Kafenya, ya. Tapi di sini kita mungkin bisa ambil kesimpulan mungkin, Pak Dubes, ya. Kafe ini bukan hanya tempat mereka ngopi, tempat mereka bertemu, tempat mereka ngobrol biasa, bertukar pikiran. Tapi kafe ini di Tunis itu sangat berperan penting, Pak Dubes, bagi komunikasi mereka, bagi pendidikan. Mungkin di sana terdapat diskusi mungkin kan, Pak Dubes. Karena saya pengalaman saya sendiri, ya, orang Tunis memang mereka sangat suka sekali membaca koran, Pak Dubes. Oh. Jadi mereka di kafe itu ya terjadilah perbincangan ya. Iya. Kalau di Indonesia mungkin ngomongin gosip politik. Ini kalau di kafe-kafe di Tunisia itu apa yang dibincangin kira-kira? Hampir sama, Pak Dubes, sebetulnya. Bahasan di sini itu pun sama, bersama antara politik, ya kebijakan pemerintah, ya hampir sama sebetulnya, Pak Dubes, hampir sama semuanya itu. Perbincangan yang ya perbincangan lebih umum lah ya, yang diinikan oleh kalau pernah nggak kamu tanya anak-anak muda Tunisia ini mimpinya itu apa? Mereka itu teman-teman kamu kuliah yang akrab, mereka itu punya mimpi, cita-cita itu apa sih sebenarnya?
Sebetulnya saya sendiri merasa kasihan mungkin Pak Dubes, bahasa kasarnya mungkin kasihan saya dengan beberapa sahabat lah, teman gitu. Artinya di sini memang perhatian pemerintah untuk pendidikan sangat bagus, sangat baik, dan mereka mengeluarkan banyak ke anak-anak muda, pemuda-pemuda yang berkualitas artinya Pak Dubes, karena mereka mendapatkan pendidikan yang qualified untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi di Tunisia ini mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan itu Pak Dubes. Oh, oke. Artinya terlalu banyak sarjana-sarjana dari pemuda itu yang nggak bisa diserap lagi oleh pemerintah untuk dipekerjakan. Makanya banyak dari teman-teman itu yang akhirnya mereka pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, dan menurut riset ini banyak sekali tenaga medis itu di Perancis contohnya nih Pak Dubes. Itu kurang lebih 50% dari dokter itu dari Tunisia. Dari Tunisia. Ya memang misalnya kita di hampir kampus-kampus besar di Amerika, apalagi Perancis ya. Lalu kemudian di Inggris ya, di kawasan Eropa, saya bertemu dengan orang-orang Tunisia itu. Bahkan waktu saya ke Paris itu saya ketemu dengan salah satu imam besar di Paris. Itu dari Tunisia, dari Zaituna kan. Jadi memang mereka memang dari kualitas manusia unggulan ya, anak-anak mudanya. Betul. Dan memang kalau kita lihat ya partisipasi politik dari kaum muda kan besar sekali. Betul. Maka beruntunglah sebenarnya Tunisia ini punya anak-anak muda yang aktif ya. Betul. Dalam bagaimana mereka membangun negara ya, karena bagaimanapun seperti yang dikatakan tadi itu. Nah, kalau tadi disebutkan anak mudanya itu atau mereka masih mengenal Soekarno gitu. Nah, Irfan kalau sama anak-anak muda Tunisia itu bagaimana mengenalkan Indonesia itu selain Bung Karno gitu, apa yang mau dikenal? Biasanya yang ini dikenal, kalau yang ditanyakan lah sama orang anak muda tentang Indonesia itu apa? Sebetulnya saya sendiri miris Pak Dubes ketika ya banyak lah orang anak-anak muda di sini yang mereka ya mungkin lihat-lihat dari media mungkin ya keindahan-keindahan Indonesia gitu. Tapi yang mereka kenal dari Indonesia itu malah Balinya doang Pak Dubes. Padahal kita banyak sekali wisata-wisata yang belum terjamah mungkin Pak Dubes ya. Yang bisa lah kita kenalkan ke mereka. Artinya di posisi ini saya mencobalah memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman itu. Artinya Indonesia bukan cuma Bali, bukan hanya Bali Indonesia itu. Beberapa kali saya menyampaikan hal demikian itu, ya mereka menyambut dengan baik itu Pak Dubes. Iya, karena Bali itu juga bahasa Arab, Bali, hatiku. Jadi memang lebih mudah untuk diungkap ya. Tapi Bali memang siapapun yang berkunjung ke Bali selalu akan membawa kesan positif ya. Betul. Tentang Bali. Maka ya Bali dikenal. Saya juga begitu Van. Waktu di Sari Burgiba itu masuk toko jas. Ya. Saya lihat-lihat jas karena musim dingin. Saya bilang Indonesia, Bali. Lalu kebetulan yang jaga itu cerita pernah ke Bali dan betul-betul sangat terkesan lah dengan keindahan alam Bali, dengan keramah tamahan warganya, dengan kelezatan kulinernya, dengan budayanya yang sangat tinggi. Dan ini memang tugas dari KBRI ya. Memang diplomasi tentang Indonesia itu ya Bali lah. Tapi kita harus mengenalkan Lombok, Banyuwangi, Jogja, Danau Toba. Di Tunisia ini ada salah satu jalan namanya
Jalan Danau Toba karena KBRI dan Wisma Duta itu berada di namanya danau namanya Buhairo, Lak Danau ya. Tidak jauh di sini ada Jalan Danau Toba. Maka ya mudah-mudahan saya juga sedang berjuang untuk supaya ada Jalan Soekarno, karena ada di sini ada Jalan Nelson Mandela, bahkan ada Jalan Lenin ya. saya katakan kepada mereka ya, Bung Karno sahabat dari Bourguiba, saya kira waktunya untuk diberi Jalan Soekarno itu sendiri. Ya. Nah, kalau tadi Irfan menjelaskan soal budaya membaca, ya kan. Lalu kemudian anak mudanya budaya kuliah sekolahnya, lalu budaya kafenya. Betul. Kalau anak-anak muda itu saya mulai lihat kan di sekitar KBRI ini ada sudah mereka budaya main motor gitu ya. Kalau anak-anak muda itu di sini seperti game saya belum lihat tuh. Anak-anak mudanya suka selain ngafe itu apa saja lagi, Bang? Bisa diceritakan kepada pemirsa kita? Sebetulnya kalau untuk pemuda di sini tuh Pak, mereka secara ke pemerintahan, mereka itu di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, hampir sama dengan kita ya. Di sini tuh perhatian pemerintah juga ada di situ Pak Dubes, di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu Pak Dubes. Ada karena kita sendiri, saya sebagai mahasiswa di sini, maksudnya saya sering beberapa kali lah pergi ke luar kota, ke Tuzer, ke Gapsa, ke Kairawan, ke Sus Pak Dubes. Di situ ada fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh kementerian itu, di bawah naungan kementerian itu, fasilitas bagi pemuda Pak Dubes. Apa itu Bang? Darsabab itu Pak Dubes. Oh, Darsabab itu namanya pusat kegiatan ya. Betul, muda betul, ya. Pak Dubes. Apa saja biasanya Bang kegiatannya? Itu banyak sekali kegiatannya Pak Dubes, dari mulai olahraga, diskusi-diskusi, kebudayaan, festival-festival, banyak mereka mengadakan acara-acara di sana itu Pak Dubes. Itu salah satu perhatian pemerintah bagi warga Tunisia, pemudanya khususnya, untuk mengembangkan bakat, untuk mencari relasi mungkin di situ Pak Dubes. Itu sangat bagus sekali sebetulnya Pak Dubes. Oh, jadi mereka ya aktif ya di Pak Dubes ya. Itu di pusat-pusat kegiatan anak muda itu adanya di provinsi, kota, kabupaten, atau di tingkat yang paling rendah setahu Irfan? Di kabupaten Pak Dubes. Di kabupaten ya. Di sini kan kurang lebih kabupaten itu mencapai 200 berapa gitu. Saya kurang tahu secara presisnya berapa. Tapi kalau untuk Darsabab sendiri yang terdapat di seluruh Tunis itu mencapai 273 Darsabab itu. Wow. Hampir di setiap mu'tamadiyat itu ada Pak Dubes. Oh, itu kabupaten. Bagus, betul. Dan kegiatannya hidupan ya? Kegiatannya hidup Pak Dubes. Wow, saya baru tahu betul itu. Memang kita bisa mengambil pelajaran ya dari Tunisia ini, bahwa Darsabab pusat-pusat kegiatan anak-anak muda itu memang harus disediakan ya. Iya, kita itu mampu di tingkat desa, bahkan kita mampu di kabupaten. Kalau olahraganya anak mudanya apa di sini? Itu karena mungkin salah satunya dari perhatian pemerintah sendiri itu Pak Dubes ya. Jadi akhirnya pemuda itu aktif Pak Dubes untuk olahraga itu di sini. Sepak bola terutama ya? Sepak bola aktif, basket iya, renang iya. Banyak sekali Pak Dubes. Itu banyak, ini fasilitas-fasilitas olahraga itu terdapat semua, hampir semua fasilitas olahraga terdapat di Darsabab itu Pak Dubes. Iya. Dan kemarin di Olimpiade yang terakhir kita melihat di Tokyo, Tunisia meraih medali emas dalam bidang renang. Saya itu dalam bayangan saya, karena masih belum tahu Tunisia itu waktu itu, jangan-jangan renangnya di laut, di pantai. Rupanya mereka itu renangnya di Darsabab itulah ya.
Jadi memang Tunisia ini memang dikenal para pemirsa dengan aktivitas, agresivitas, kreativitas dari kalangan mudanya, dan mereka yang selama ini sekarang ini menjaga perjalanan dari Tunisia itu sendiri. Gagasannya sangat luar biasa, kreatif, produktif, dan kita sudah mendengarkan dari Irfan bahwa Tunisia mendapatkan banyak prestasi-prestasi di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang film juga, dan tentu juga kita melihat bagaimana politiknya yang sangat dinamis karena perempuan-perempuan, tradisi kafe-kafenya itu sungguh menarik kita berbincang tentang kaum muda di Tunisia. Para pemirsa, terima kasih Irfan atas waktunya. Kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik tentang Tunisia pada esok hari. Sekali lagi selamat berpuasa, mudah-mudahan puasa kita membawa keberkahan. Sekian bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.